Pada tahun 1978, China bukanlah negara yang ditakuti dunia. Negara itu bahkan tidak masuk dalam daftar kekuatan ekonomi global yang diperhitungkan. Pendapatan per kapitanya hanya sekitar $156 Amerika per tahun. Hampir 1 miliar penduduk hidup dalam kemiskinan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dengan produktivitas rendah. Industri modern nyaris tidak ada. Teknologi tertinggal jauh dari negara-negara barat. Bahkan dibandingkan beberapa negara berkembang saat itu, kondisi China masih tergolong memprihatinkan. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 5 dekade, negara yang dulu identik dengan kemiskinan itu berubah menjadi salah satu kekuatan terbesar yang pernah disaksikan dunia modern. Hari ini, China menjadi pusat manufaktur global, pemimpin produksi kendaraan listrik dunia, pemilik salah satu sistem pendidikan paling kompetitif, dan pemain utama dalam perlombaan kecerdasan buatan. Pertanyaannya, bagaimana sebuah negara yang memulai dari titik serendah itu mampu melompat begitu jauh? Yang menarik, sebagian besar orang hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihat gedung pencakar langit di Shanghai, kereta cepat yang melintasi ribuan kilometer, atau perusahaan-perusahaan teknologi raksasa yang lahir dari negeri tersebut. Namun sangat sedikit yang benar-benar memahami bagaimana semua itu dibangun. Pada awal dekade 1980-an, Bank Dunia mencatat bahwa sekitar 88% penduduk China hidup dalam kemiskinan ekstrem. Angka itu bukan sekedar statistik, itu berarti hampir seluruh masyarakat hidup dengan keterbatasan yang luar biasa. Sementara itu, Indonesia pada periode yang sama sebenarnya memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki China. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sektor minyak yang berkembang, dan fondasi ekonomi yang mulai tumbuh. Jika melihat kondisi awal, banyak orang mungkin akan mengira bahwa Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menjadi kekuatan ekonomi utama Asia. Namun sejarah mengambil arah yang berbeda. China dan Indonesia memulai perjalanan dari titik yang tidak terlalu jauh, tetapi memilih jalan yang berbeda. China mengambil keputusan yang mungkin tidak populer pada masanya. Mereka memilih untuk berinvestasi besar-besaran pada pendidikan dan kapasitas produksi. Ketika banyak negara berlomba membangun proyek yang bisa dipamerkan dalam waktu singkat, China justru menanam modal pada sesuatu yang hasilnya baru akan terlihat puluhan tahun kemudian. Mereka membangun sekolah, laboratorium, pusat penelitian, dan kawasan industri secara bertahap. Tidak spektakuler pada awalnya, tetapi sangat efektif dalam jangka panjang. Keputusan itu melahirkan generasi baru yang memiliki standar berbeda. Di banyak sekolah di China, anak-anak sejak usia dini diarahkan untuk bercita-cita masuk universitas terbaik seperti Peking University dan Tsinghua University. Bukan sekedar motivasi, melainkan bagian dari budaya nasional yang menempatkan pendidikan sebagai jalan utama menuju kemajuan. Standar akademik yang diterapkan juga sangat tinggi. Nilai yang dianggap biasa di China mungkin sudah dianggap luar biasa di banyak negara lain. Persaingan ketat ini memang sering mendapat kritik karena memberikan tekanan besar kepada siswa. Namun di sisi lain, sistem tersebut menghasilkan jutaan lulusan yang terbiasa bekerja keras, disiplin, dan memiliki standar tinggi terhadap kualitas pekerjaan mereka. Budaya itu tidak berhenti di ruang kelas. Ketika para siswa tersebut memasuki dunia kerja, mereka membawa kebiasaan yang sama. Disiplin menjadi norma sosial, produktivitas menjadi kebanggaan. Bekerja secara efisien bukan karena takut hukuman, tetapi karena itulah standar yang berlaku di lingkungan mereka. Inilah salah satu kekuatan terbesar China yang sering luput dari perhatian. Banyak negara berusaha membeli teknologi atau membangun pabrik modern, tetapi tidak semua mampu menciptakan sumber daya manusia yang mendukung sistem tersebut secara konsisten selama puluhan tahun. Hasilnya mulai terlihat ketika dunia memasuki era teknologi tinggi. Pada Januari 2025, sebuah startup China bernama DeepSeek merilis model kecerdasan buatan yang langsung menggemparkan dunia. Dalam waktu singkat, aplikasi tersebut menjadi salah satu yang paling banyak diunduh di Amerika Serikat dan menarik perhatian para pelaku industri teknologi global. Yang membuat DeepSeek menarik bukan hanya kemampuannya, tetapi cara mereka membangunnya.
Dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan teknologi besar Amerika, mereka berhasil menghadirkan teknologi yang kompetitif dan kemudian membagikannya secara terbuka kepada publik. Strategi ini mengguncangkan pasar karena mengancam model bisnis yang selama ini bergantung pada eksklusivitas dan biaya pengembangan yang sangat mahal. Peristiwa itu menunjukkan bahwa China tidak lagi sekedar menjadi pabrik dunia, mereka mulai menjadi pusat inovasi dunia. Pada tahun yang sama, pengeluaran riset dan pengembangan China mencapai ratusan miliar dolar Amerika setiap tahunnya. Mereka berhasil masuk ke jajaran negara paling inovatif di dunia dan terus meningkatkan jumlah paten teknologi yang didaftarkan setiap tahunnya. Namun kekuatan China tidak hanya berasal dari inovasi. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah mengapa produk China bisa begitu murah? Banyak orang mengira jawabannya hanya karena upah tenaga kerja yang rendah. Kenyataannya jauh lebih kompleks. China membangun ekosistem produksi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan perusahaan bersaing di sektor yang sama. Persaingan internal yang ketat memaksa mereka menjadi semakin efisien. Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif untuk mendukung ekspor. Infrastruktur logistik dibangun secara masif sehingga biaya distribusi menjadi lebih rendah. Ketika seluruh elemen itu digabungkan, hasilnya adalah produk dengan harga yang sangat kompetitif di pasar global. Bahkan setelah ditambah biaya pengiriman lintas benua, barang-barang dari China seringkali tetap lebih murah dibandingkan produk lokal di banyak negara. Keunggulan tersebut terlihat jelas dalam industri kendaraan listrik. Pada tahun 2025, perusahaan China seperti BYD berhasil menjadi salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Mereka tidak hanya menyaingi perusahaan-perusahaan barat, tetapi bahkan mulai mengungguli beberapa di antaranya dalam hal volume penjualan. Fenomena ini mengubah peta industri otomotif global. Negara-negara yang selama puluhan tahun mendominasi pasar kendaraan, kini menghadapi pesaing baru yang datang dengan teknologi canggih dan harga lebih kompetitif. Selain membangun kekuatan di dalam negeri, China juga memperluas pengaruhnya ke luar negeri melalui berbagai proyek infrastruktur. Salah satu yang paling terkenal adalah Belt and Road Initiative. Melalui program ini, China membiayai pembangunan jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, dan pembangkit listrik di berbagai negara. Di permukaan, proyek-proyek tersebut terlihat sebagai bentuk kerjasama pembangunan. Namun di balik itu terdapat strategi jangka panjang yang sangat terukur. Infrastruktur yang dibangun menciptakan hubungan ekonomi yang kuat antara China dan negara penerima investasi. Semakin besar ketergantungan ekonomi yang terbentuk, semakin besar pula pengaruh yang dimiliki China dalam percaturan global. Indonesia juga menjadi bagian dari perubahan besar ini. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi China di sektor hilirisasi, terutama pengolahan nikel, meningkat secara signifikan. Kehadiran investasi tersebut membawa manfaat berupa lapangan kerja dan pembangunan industri baru. Namun di saat yang sama, muncul pertanyaan penting. Siapa yang sebenarnya menguasai teknologi, manajemen, dan rantai nilai industri tersebut? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan karena ada perbedaan besar antara memiliki sumber daya alam dengan memiliki industri. Sebuah negara bisa kaya mineral, tetapi tetap tertinggal jika hanya menjual bahan mentah. Sebaliknya, negara yang menguasai teknologi pengolahan dan manufaktur seringkali memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. China memahami ini sejak awal. Ketika dunia mulai membutuhkan baterai kendaraan listrik, mereka sudah membangun rantai industri dari hulu hingga hilir, mulai dari pengolahan bahan baku, produksi komponen, hingga pembuatan baterai jadi. Akibatnya, mereka tidak hanya menjual produk, tetapi menguasai keseluruhan ekosistem industri. Disinilah letak pelajaran penting bagi Indonesia. Keunggulan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki di bawah tanah, tetapi juga oleh kemampuan mengubah sumber daya tersebut menjadi produk bernilai tinggi. Tentu saja China bukan negara yang sempurna. Mereka masih menghadapi berbagai tantangan serius. Krisis sektor properti belum sepenuhnya selesai. Tingkat utang terus menjadi perhatian. Populasi mulai menyusut akibat rendahnya angka kelahiran. Permintaan domestik juga menghadapi tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Namun yang membedakan China adalah kemampuan mereka untuk tetap bergerak maju sambil mengelola berbagai masalah tersebut. Mereka tidak menunggu kondisi sempurna untuk bertindak.
mereka terus melakukan penyesuaian dan mengambil keputusan dengan orientasi jangka panjang. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari perjalanan China bukanlah tentang meniru setiap kebijakan yang mereka lakukan. Pelajaran terbesarnya adalah keberanian untuk memikirkan masa depan puluhan tahun ke depan. Mereka berani berinvestasi pada hal-hal yang hasilnya tidak langsung terlihat. Mereka berani membangun kapasitas manusia ketika manfaatnya baru akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Indonesia sebenarnya memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki China ketika memulai reformasi ekonominya pada tahun 1978. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, serta populasi muda yang besar. Secara objektif, modal awal Indonesia sangat kuat. Karena itu, pertanyaan yang paling menarik bukanlah apakah Indonesia mampu mengikuti jejak negara lain. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita bersedia membuat keputusan jangka panjang yang diperlukan untuk mencapainya. Sebab sejarah menunjukkan bahwa kemajuan besar tidak lahir dari keberuntungan semata. Kemajuan lahir dari pilihan-pilihan yang konsisten, disiplin yang dijaga selama puluhan tahun, dan keberanian untuk membangun masa depan bahkan ketika hasilnya belum bisa dinikmati hari ini. Dan mungkin disitulah perbedaan terbesar antara negara yang sekedar berkembang dan negara yang benar-benar berhasil mengubah nasibnya di panggung dunia.